Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Quizzes. Yang pertama, teman-teman bisa mencari Quizzes di Google Chrome, lalu teman-teman dapat memilih yang bagian paling atas. Lalu teman-teman bisa klik masuk. Selanjutnya, login menggunakan email. Masukkan email. Lalu klik next. Selanjutnya, masukkan password email teman-teman. Klik next. Klik continue. Akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih untuk for school. Lalu a teacher. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa masukkan nama sekolah, lalu klik search. Kalau tidak ada, bisa klik add here. Lalu teman-teman masukkan data yang diminta, yaitu nama sekolah, negara, kota, jika sudah, klik next. Lalu dapat menambahkan beberapa pilihan ini. Misalnya saya menambahkan biologi, kelas 2 SD, save. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di bagian atas muncul akun yang sudah dibuat oleh teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat, teman-teman dapat klik create atau dalam bahasa Indonesia buat. Lalu muncul beberapa fitur yang dapat digunakan, yaitu quiz, lesson, interactive video, comprehension, dan flashcard. Yang pertama yaitu quiz yang dapat dimanfaatkan oleh seorang guru untuk membuat sarana evaluasi bagi peserta didik yang berisikan soal, yang kedua yaitu adalah lesson yang dapat dimanfaatkan oleh seorang guru untuk membuat bahan presentasi yang dapat dibagikan untuk peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah interactive video yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menambahkan video dan beberapa pertanyaan terkait video yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu adalah comprehension. Di sini guru dapat menambahkan teks bacaan dan menambahkan beberapa soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu adalah flashcard. Yang pertama kita akan buat quiz. Klik quiz, lalu kita akan klik create from scratch.
Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman dapat membuat soal secara otomatis dengan mengeklik di sini. Misalnya saya menggunakan materi Panca Indra kelas 2. Selanjutnya, teman-teman dapat klik Search. Dan akan muncul beberapa pertanyaan yang sudah disediakan dan teman-teman dapat tambahkan secara otomatis. Namun, jika teman-teman ingin membuat soal secara manual, teman-teman dapat klik tanda silang, lalu klik multi choice atau pilihan ganda dalam bahasa Indonesia. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk beberapa fitur yang ada tanda seperti listrik ini dapat digunakan untuk member premium. Jadi, untuk member yang tidak premium hanya dapat menggunakan fitur yang tidak ada tanda seperti listrik. Kemudian, jika kita ingin menambahkan soal, kita dapat mengeklik bagian ini, tambahkan soal, kemudian klik pilihan ganda. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan media gambar untuk penyelesaian soal. Nah, kita dapat mencari di bagian ini. Nah, pada bagian ini kita dapat mengetik pencarian yang kita akan cari. Selanjutnya, pilih salah satu foto pada bagian ini. Nah, di sini kita dapat mengukur besar kecilnya foto, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya pada kolom bagian samping gambar kita dapat memberikan pertanyaan dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya pada kolom bagian bawah pertanyaan dapat kita isi jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kita dapat mencentang bagian atas yang menandakan centang itu jawaban dari penyelesaian soal tersebut. Kemudian, kita dapat mengatur poin pada penyelesaian soal tersebut dan juga waktu pengerjaan soal tersebut. Selanjutnya, kita save. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan soal lagi, kita dapat mengeklik tambah soal. Selanjutnya kita klik pilihan ganda. Nah, selanjutnya dalam soal ini saya akan menggunakan jawaban yang berupa gambar. Kolom bagian atas dapat kita isi dengan pertanyaan. Kemudian pada jawaban dengan menyertai gambar kita dapat mengeklik bagian kiri atas tambah gambar, kemudian cari bagian yang kita akan masukkan ke dalam kolom jawaban. Nah, langkah ini diperuntukkan untuk membuat jawaban dari A sampai D.
Nah, selanjutnya dari jawaban A sampai D sudah terisi dengan gambar. Kita tandai satu jawaban yang benar. Kemudian kita save. Nah, muncul pertanyaan dan jawaban seperti ini. Lalu setelah kita sudah membuat soal, kita bisa klik simpan di sebelah kanan ya teman-teman yang warna ungu. Lalu kita bisa mengubah atau mengedit nama proyek kita menjadi Panca Indra. Lalu kita juga bisa membuat background. Lalu kita klik masukkan, simpan, dan mainkan. Kita juga bisa menggunakan ada mode klasik, penguasaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, mode kertas. Kita pilih yang mode klasik ya teman-teman. Klik mulai. Selanjutnya kita dapat salin link atau join kode untuk peserta didik. Berikut adalah tampilan untuk kuis peserta didik. Dan jangan lupa peserta didik memberi nama terlebih dahulu. Misalnya start. Jangan lupa untuk guru memulai pada web guru. Lalu kembali ke room peserta didik dan klik mulai. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan, misalnya pada gambar tersebut panca indera apa yang digunakan? Jawabannya hidung. Lalu klik kanan untuk soal kedua. Panca indera yang digunakan untuk melihat adalah mata. Benar. Lalu klik kanan. Apa indera yang digunakan untuk melihat? Mata. Benar. Dan jika sudah selesai, ada tampilan bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi Quizzes. Tampilan selanjutnya yaitu nama yang sudah mengerjakan dan peringkat, lalu ada poinnya. Tampilan tersebut di room guru ya teman-teman. Lalu kita bisa akhiri. Lalu ada tampilan yang menjadi pemenang atau peringkat pertama dan selesai. Selanjutnya kita bisa membuat presentasi pada aplikasi Quizzes. Lalu tambahkan slide baru dan pilih jenis slide kosong. Kita juga bisa memberi judul terlebih dahulu. Kita pilih. Lalu kita juga bisa mengganti ukuran fontnya. Panca Indra. Dan kita juga bisa menebalkan lalu rata tengah. Selanjutnya kita bisa tambahkan slide untuk menambahkan slide selanjutnya. Pada slide kedua kita bisa menambahkan gambar. Cari, kita bisa ketik Panca Indra, lalu muncul gambar-gambar, lalu klik simpan. Dan kita juga bisa mengubah ukuran gambar atau bisa di zoom juga ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan shape untuk membuat hiasan-hiasan pada slide. Dan ada tabel jika kita memerlukan tabel. Lalu klik simpan. Kita juga bisa memberi judul untuk presentasinya. Lalu kita pilih kelas 2 Bahasa Indonesia. Cari. Lalu kita mengunggah gambar untuk backgroundnya ya teman-teman. Lalu klik simpan. Nah, untuk covernya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita bisa mulai sekarang. Presentasi.
Lalu kita juga bisa scan barcode untuk peserta didik. Nah, selanjutnya jika kita ingin melihat proyek kita bisa mengklik perpustakaanku. Nah, sudah ada beberapa proyek yang kita buat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.